Hello Bray, menjua-jua. Di video kali ini kita akan membahas tentang DVR Dahua, di mana pembahasannya lebih ke setting online menggunakan USB adapter wireless. Ya, jadi setting online DVR Dahua ini tidak menggunakan kabelan lagi. Ya, karena pada umumnya setting online di DVR ini menggunakan kabelan atau DVR yang lainnya. Pada umumnya DVR yang versi-versi sebelumnya seperti itu semua ya, harus menggunakan kabelan ini dikonekkan atau dihubungkan menggunakan kabelan atau kabel UTP ke modem. Jadi dia langsung tarik kabel dari DVR ini ke si modem menggunakan kabelan. Baru dia bisa di setting online. Nah, di sini di video kali ini kita akan bahas gimana caranya tidak menggunakan kabelan lagi. Ya, tapi menggunakan USB wireless adapter. Bentuknya seperti ini. Ya, dia mungil kecil seperti USB aja. Kebetulan yang di punya saya ini mereknya TP-Link, teman-teman bisa pakai merek lain dan saya sarankan harus yang bermerek ya, karena kadang-kadang mau mencari yang lebih murah malah jadinya disconnect terlalu sering. Karena saya udah ada 2 kali saya pakai yang seperti ini yang tidak bermerek, yang memang lebih murah, tapi ya itu tadi kadang-kadang disconnect, kadang-kadang connect gitu, sering terputus-putus tanpa sebab. Oke, jadi saya sarankan yang bermerek yang udah terjamin aja kualitasnya. Oke, bentuknya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ini kotaknya. Nah, USB wireless adapter ini juga yang saya pakai di komputer ya. Karena kan komputer saya komputer yang belum ada langsung USB adapter wirelessnya. Jadi saya menggunakan ini supaya bisa membaca WiFi. Ya, ini namanya USB wireless adapter, di mana fungsinya agar perangkat kita bisa membaca jaringan WiFi internet, WiFi modem atau apalah, pokoknya WiFi. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, saya zoom sebentar. Oke, di sini dia tidak bisa membaca WiFi ya. Sebelum saya colokkan USB ini tadi. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Nah, sekarang saya colokkan ini USB adapternya ke komputer saya. Saya refresh dulu. Saya pindah slot. Mungkin dia tidak terbaca di situ. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Ketika saya colok USB adapter ini, wireless adapter ini, dia bisa membaca jaringan WiFi yang ada di sekitar sini. Kebetulan hanya satu, ya. Jadi fungsinya itu seperti itu. Dan perangkat ini bisa digunakan di DVR kalau menunya ada. Nah, kalau menunya ada itu maksudnya gimana? Nah, langsung aja kita skip atau kita praktekkan langsung ya, teman-teman. Oke. Kebetulan di sini saya menggunakan DVR Dahua yang versi terbaru, yaitu XVR 4.0. Langsung aja kita buka main menu. Ini defaultnya saya buat Z. Oke, menu tampilannya seperti ini. Kita colokkan dulu USB wirelessnya ini, adaptornya. Oke, dia langsung ngebaca si WiFi-nya. Nah, di sini tadi kan klik kanan, main menu, masukkan pattern-nya atau password-nya, lalu kita pergi ke network ya. Setelah pergi ke network, ya, kita cek dulu terlebih dahulu bahwasanya P2P-nya ini statusnya masih offline ya, teman-teman ya. Dia sudah di-enable tapi statusnya masih offline, berarti belum terhubung ke internet. Jadi belum bisa kita gunakan setting online ke HP. Oke. Lalu kita coba. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, sebentar saya zoom dulu. Oke.
Ups. Nah, di sini ada menu WiFi. Ya, teman-teman pilih itu, pilih WiFi. Lalu dia akan loading sebentar. Nah, dia akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Tadi saya sudah coba dulu, jadi ini defaultnya seperti ini. Connect automatically ini di disable dia, jadi kita enablekan dulu. Oke. Lalu USB adapternya jangan lupa dicolok. Kita refresh dulu. Nah, di sini masih kosong, kemungkinan yang tadinya bisa dibaca dari komputer mungkin terlalu lemah sinyalnya. Jadi saya contohkan HP ini ya. Saya contohkan HP ini misalkan pemancar si WiFi atau modem yang ada di rumah kalian atau internet atau IndiHome atau semacamnya. Yang penting provider internet ya, WiFi kalian. Misalkan HP ini WiFi kalian. Kita setting dulu dia menjadi hotspot. Ya, ini contoh saja. Nah, di situ bisa teman-teman lihat CCTV Dahua namanya ya, nama WiFi-nya, nama internetnya. Oke. Nah, di sini kita refresh dulu. Nah, muncul. Oke, kita zoom dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di sini muncul CCTV Dahua. Ya, jadi kita tinggal konekkan saja ini, maka dia akan statusnya nanti berubah menjadi online. Oke, di sini tinggal kita klik 2 kali. Nah, di sini statusnya dibiarkan saja DHCP ya, teman-teman ya. Benar. Oke, 1 2 3. Lalu kita klik connect. Masih loading. Oke, sudah bisa. Jadi statusnya ini sudah connected, yang artinya DVR ini sudah terhubung ke internet dan teman-teman sekalian bisa setting online ke HP. Oke, kita okekan, kita apply, lalu kita lihat di P2P, di mana P2P ini menampilkan QR code untuk download aplikasi dan QR code serial number produknya, produk DVR Dahuanya. Oke, kita klik P2P dan statusnya online. Ya, online. Jadi teman-teman tinggal scan dulu ya, scan dulu mobile client ini. Kalau nggak ada aplikasi scanner di HP, silahkan langsung download saja GDMSS Plus untuk Android dan IDMSS Plus kalau nggak salah, atau nggak ada plusnya. Pokoknya dia kalau untuk iPhone itu ada i-nya di depan, IDMSS Plus kalau nggak salah. Oke, jadi seperti itu aja kira-kira. Jadi si DVR Dahua ini sudah online ya, sudah online, dan yang artinya teman-teman sekalian itu udah bisa setting online dari HP, tidak menggunakan kabelan lagi. Nah, nanti teman-teman tinggal scan dulu atau download dulu aplikasinya ya, aplikasi GDMSS Plus-nya itu, lalu diregister, dan biasakan harus diregister. Kenapa? Karena perbedaan tidak diregister dan diregister itu sangat signifikan. Alasannya, jika Anda meregister ya kan, register menggunakan email dan passwordnya, tapi bukan password email ya, maksudnya password aplikasi itu, lalu nanti sudah disetting online. Nah, jika teman-teman mau setting ke HP lain, teman-teman tinggal memasukkan username atau Gmail yang tadi didaftar dan passwordnya, lalu langsunglah terhubung. Tidak perlu scan-scan serial number lagi ke DVR-nya. Jadi kita nggak perlu ingat nama atau nyatet namanya ini. Cukup setting ke satu HP menggunakan register email tadi sama password. Lalu di HP lain tinggal masukkan username atau Gmail-nya sama passwordnya. Lalu sudah terhubung langsung. Dan teman-teman juga harus ingat bahwasanya
yang bisa menggunakan USB adapter ini yang ada menu Wi-Fi-nya ya. Jadi bukan berarti semua DVR ini bisa menggunakan metode seperti ini. Ya, di sini ada port, ada Wi-Fi, ada dia ngebaca lagi. Dia ada 3G, 4G ya, seperti ini. Nah, di sini teman-teman juga bisa saya belum tes ya, tapi mungkin ini bisa menggunakan USB modem ya, USB modem yang biasanya dulu sering dipakai itu, kalau sekarang sih udah jarang saya lihat. Bisa menggunakan itu, langsung colok pakai kartu, nanti langsung ngebaca di sini ya, semua keterangannya ada di sini. Silahkan coba, tapi saya belum pernah coba. Tapi menurut saya pasti bisa karena Wi-Fi adapter ini saja berfungsi. Jadi ya itu mungkin saya rasa 90% atau 99% pasti bisa lah ya. Walaupun saya belum pernah coba, tapi intinya menunya ada di sini. Nah, pokoknya DVR yang bisa menggunakan metode seperti ini hanya yang ada menu Wi-Fi-nya dan 3G 4G-nya. Oke, selain daripada itu tidak bisa. Karena dia nggak ada menunya ini, jadi tidak ada fitur dari membaca si Wi-Fi adapternya tadi ya. Mungkin udah kepanjangan. Segitu aja kira-kira video kali ini. Buat teman-teman sekalian yang ingin bertanya, silakan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe dan share juga ke teman-teman. Buat yang belum tahu silahkan tanya-tanya, silahkan share juga biar semua pada tahu. Karena biasanya metode ini sangat berfungsi di mana kalau DVR ini ya, DVR-nya ini, si DVR Dahuanya ini atau merek lain, pokoknya yang ada menu Wi-Fi-nya ini jauh dari modem ya, misalkan 10 meter atau 20 meter, pasti kadang-kadang kita mau setting online dikenakan uang kabel ya, uang RG-nya dan ongkos pasangnya yang mungkin udah sampai 150.000 atau ke atas ya. Karena ini kebetulan saya beli itu sekitar 100 ribuan aja ya di toko komputer ya. Ini adanya di toko komputer, di toko CCTV mungkin hanya beberapa toko saja yang menjual ya. Jadi silakan dicari, mau merek lain juga boleh, tapi pastikan ini yang bermerek supaya nggak sinyalnya nggak putus nyambung seperti itu. Oke, terima kasih, mujuah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe, share, like video ini agar saya mendapatkan AdSense untuk mengganti uang saya yang saya pakai buat beli kopi dan cemilan untuk mengedit video ini. Sekali lagi terima kasih dan mejuah-juah. Jangan dibawa serius ya.